Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 4. Gak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Kali ini kita akan dibawa flashback. Pada saat itu, Bishutong pun sedang duduk di bawah terik matahari untuk bertapa. Kemudian tiba-tiba saja Bishutong mengatakan, "Bailang, apa yang kau lakukan?" Ternyata Bailang ini sedang berada di atas dari Bishutong dan melindunginya dari panasnya matahari. Bailang pun berkata, "Guru, bertapalah dengan tenang, karena aku akan melindungimu." Dan benar saja, bayangan dari Bailang kini menutupi Bishutong agar dia tidak merasakan panasnya matahari. Kemudian Bishutong kini mengatakan pada Bailang, "Bailang, kamu melindungiku dari panasnya matahari. Kamu sungguh sangat terlalu." Tapi tiba-tiba saja, ranting kayu yang dibuat pegangan kaki Bailang kali ini patah dan Bailang pun terjatuh. Walaupun Bailang terjatuh dari tempat yang sangat tinggi, dirinya masih tetap nyengir pada sang guru. Sampai-sampai Bishutong mengatakan bahwa Bailang ini sangat bodoh. Kita langsung berpindah ke pertarungan kali ini. Pada saat Bishutong akan menghancurkan tubuh Bailang, dia teringat kejadian itu. Dan sang biksu pun kini mengurungkan niatnya untuk terus menekan Bailang dengan kekuatannya sampai hancur. Bailang yang sudah terlepas dari tekanan Bishutong, dirinya kali ini mengamuk dan membuka mulutnya. Dia pun siap untuk memakan Bishutong yang ada di depannya. Tiba-tiba saja, Subaji pun melompat dan dia menghalau serangan dari Bailang. Subaji mengatakan, "Jangan sakiti guruku." Kemudian Subaji juga berkata pada Bishutong, "Guru, kamu jangan sakiti Bailang, karena Bailang pasti akan segera sadar." Bishutong pun menjawab perkataan dari Subaji, "Subaji, kata-katamu ini sungguh sangat konyol. Bailang telah menjadi binatang buas yang sekarang haus darah. Dan Subaji masih bertekad untuk melindungi Bailang. Pasti ada cara lain untuk menyadarkannya." Bishutong yang tidak mau ambil resiko, dirinya pun kini bergerak maju dan sekarang sang biksu ada di depan dari Subaji. Kemudian Bishutong berkata, "Kita sudah terlambat Subaji, karena kali ini pikiran Bailang sudah sepenuhnya dikendalikan oleh monster ini. Dan sebagai seorang guru, aku tidak akan membiarkannya lepas kendali." Bishutong berkata seperti itu dirinya sambil bertarung melawan monster Bailang. Hal ini dilakukan oleh Bishutong karena dia tidak ingin kehilangan muridnya lagi. Sambil melakukan tekanan kembali pada monster Bailang, Bishutong berkata, "Bailang, kematianmu akan menjadi tanggung jawab yang besar untuk gurumu ini. Karena aku telah terlalu sering menghadapi masalah yang sama, tapi kali ini masih sulit untuk dihadapi." Sebenarnya Bishutong masih sangat keberatan untuk membunuh Bailang kali ini. Karena pada saat Bishutong melihat mayat Bailang tergeletak di depannya, dia merasa tidak berdaya. Dan Bishutong merasa gagal sebagai seorang guru karena tidak bisa menyelamatkan muridnya. Dia pun juga menganggap bahwa kesalahannya itu yang telah membuat muridnya menjadi seperti ini. Di depan mayat Bailang, Bishutong benar-benar tidak kuasa menahan kesedihannya. Bishutong juga berkata pada saat itu, "Hanya karena kamu terlalu penting bagiku Bailang, maka aku tidak akan bisa membiarkanmu pergi. Dan aku sungguh sangat egois. Karena keegoisanku itu, sekarang kamu menjadi seperti ini, dan aku memiliki tanggung jawab untuk menghentikan dirimu Bailang." Bishutong pun kembali melakukan tekanan pada kepala Bailang. Kemudian Baisi kini berteriak pada Wuching untuk membuka segel miliknya agar Baisi dan juga Putri Tengkorak Putih bisa masuk untuk membantu Bishutong. Sang biksu yang kali ini sudah tidak bisa menahan dirinya lagi, dirinya kembali melakukan serangan yang kuat pada kepala Bailang. Kemudian Bishutong berteriak pada Wuching untuk membuka segel kurungan pasir agar Subaji bisa pergi dari tempat ini. Mendengar kata-kata gurunya itu, Subaji pun menjawabnya bahwa dia tidak akan pergi meninggalkan gurunya sampai akhir. Dan Bishutong kembali berteriak, "Baji, pergilah dari tempat ini.
Karena ini adalah urusanku dengan Bailang, kamu tidak perlu ikut campur. Tapi Subhaji masih saja tidak mau pergi dan dia pun ikut bertarung dengan Biksu Tong. Kali ini Subhaji melompat ke atas tubuh Bailang dan dia mengatakan, "Bailang, berhentilah. Karena jika kamu terus begini, maka guru akan benar-benar membunuhmu." Bailang yang sudah sepenuhnya dikendalikan oleh monster singa, dirinya pun kini memberontak. Dan hal itu membuat Subhaji terlempar, lalu Subhaji pun tertindih oleh monster Bailang. Melihat Subhaji tertindih, Biksu Tong pun kini melompat dan akan melakukan pukulan keras pada kepala Bailang. Dan benar saja, pukulan keras itu pun kini dilakukan oleh Biksu Tong, yang akhirnya membuat tubuh Bailang yang menindih Subhaji bergeser sedikit dari tempat itu. Dan terlihatlah kini tubuh Subhaji terluka parah akibat tertindih monster Bailang. Tapi pukulan yang dilakukan oleh Biksu Tong ini malah membuat monster Bailang semakin mengamuk. Dan kali ini monster Bailang menggunakan cakarnya dan langsung memukul tubuh dari Subhaji yang ada di sampingnya. Subhaji pun terlihat sangat terkejut dengan pukulan itu. Dan sebelum monster itu menghancurkan tubuh Subhaji, Biksu Tong kembali muncul dengan ulti badang miliknya. Ulti badang yang dilakukan oleh Biksu Tong ini ternyata efektif membuat monster Bailang menghindar dari tubuh Subhaji. Dan kali ini dengan kedua segel di tangannya, Biksu Tong akan mengakhiri pertarungan ini. Dan terlihatlah tangan raksasa yang merupakan kekuatan tinjuan dari Biksu Tong muncul di tempat itu. Tapi walaupun Biksu Tong mengeluarkan kekuatan terbesarnya, dia masih merasa ragu untuk membunuh Bailang karena Bailang adalah murid kesayangannya. Biksu Tong yang terlihat ragu-ragu. Hal ini membuat monster Bailang memiliki kesempatan untuk memakan Biksu Tong yang ada di depannya. Tapi lagi-lagi Subhaji muncul dan menyelamatkan gurunya. Dan tiba-tiba saja, hop, Subhaji pun kini dimakan oleh monster Bailang. Kejadian itu membuat Baisi, putri tengkorak putih, dan juga Biksu Tong sendiri merasa tidak percaya bahwa kali ini Subhaji benar-benar dimakan oleh monster Bailang. Dan Biksu Tong pun kini melompat untuk menghindar dari monster Bailang itu. Tapi lagi-lagi Subhaji memberikan sebuah kejutan. Dirinya yang sudah berada di dalam mulut dari Bailang tiba-tiba saja membuka mulut Bailang dengan kekuatannya. Dan Subhaji ternyata tidak mati di dalam mulut Bailang. Hal ini membuat Baisi dan putri tengkorak putih merasa senang karena Subhaji tidak mati. Dan Biksu Tong pun raut wajahnya juga terlihat tidak percaya bahwa Subhaji memiliki kekuatan untuk bertahan hidup. Biksu Tong pun kini teringat oleh kata-kata dari seseorang, bahwa seseorang itu mengatakan, dalam kehidupan manusia tidak dapat dihindari bahwa dia akan menghadapi bencana yang parah, tetapi sulit untuk membayangkan bahwa mereka akan muncul satu demi satu dalam waktu yang singkat. Ada yang bilang kalau rasa sakit itu terus terjadi, maka kamu akan terbiasa dan mati rasa. Tapi ternyata itu adalah kebohongan, dan rasa sakitnya hanya akan bertambah lebih banyak dan lebih menyakitkan. Dan itu akan membuat perasaan yang tidak nyaman dari sebelumnya. Tapi Guru Tang Sanjang, ingatlah, meski di ruang yang sama, detak jantung yang tersisa akan hilang satu lagi. Apakah dirimu masih tetap sama saat kamu kehilangan segalanya? Dan apakah kamu akan masih menjadi Tang Sanjang? Ternyata kata-kata itu adalah ucapan dari Xiao Yu di dalam mimpi Biksu Tong. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah kali ini Subhaji akan mati akibat menerima serangan dari Bailang? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.